Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rigeda Mayarta Tejayanda dengan NIM 21416255201093 dari kelas IF21A. Hari ini saya akan melakukan UTS pada mata kuliah Data Mining, di mana terdapat dua soal utama, yaitu integrasi dan transformasi data dan melakukan analisis. Untuk dua soal utama ini akan menggunakan API yang ada pada dokumentasi Postman. Untuk soal nomor 1 kita bahas dulu. Untuk soal nomor 1 di sini kita lihat bahwa pada soal nomor 1 ini cari IPS setiap semester per mahasiswa, lalu gabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset lainnya yaitu MS lulusan, lalu kita hilangkan mahasiswa pindahan, kemudian kita standarisasi format tanggal dan jenis kelamin, lalu kita cari waktu perkuliahan dengan melakukan logika jika masa studi kurang dari 5 tahun maka dia tepat waktu. Untuk outputnya ada pada tabel 1 ini. Jadi kita akan melakukan pengetesan pada Google Colab. Saya akan buka Google Colab. Inilah Google Colab. Untuk melakukannya, pertama-tama saya hubungkan dulu Drive, lalu dua data tadi yang ada pada dokumentasi yang ada di Postman saya download, saya rubah dalam bentuk CSV. Lalu sebelumnya saya import dulu Pandas. Untuk melakukan pembacaan CSV saya menggunakan read CSV melalui library Pandas tadi. Nah, untuk hasilnya terdapat dua data, yaitu variabel df transcript dan df lulusan. Untuk df transcript terdapat beberapa kolom, yaitu ID, NIM, kode MK, nama MK Indo, nama MK Inggris, nilai grade, nilai total, semester, SKS MK, dan grade. Untuk df lulusan terdapat kolom NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai. Nah, kita akan melakukan soal nomor 1, yaitu integrasi dan transformasi data, dimana pertama-tama kita EDA dulu atau kita eksplorasi data analisis pada kolom-kolom yang sudah saya sebutkan. Lalu kita cek, ternyata berdasarkan soal yang ada di BOC kita akan melakukan perubahan pada jenis kelamin, karena di sini kita lihat jenis kelamin ini masih integer. Lalu kita lihat juga di sini tanggal masuk, tanggal lulusnya berbentuk objek. Jadi kita akan lakukan perubahan, tapi sebelumnya kita sesuaikan dengan soal yang ada di BOC. Di sini kalau kita lihat soal yang ada di BOC, pertama-tama cari IPS setiap semester per mahasiswa. Jadi kita akan melakukan mencari IPS per mahasiswa, yang dimana di sini lakukan group by antara NIM dengan semester. Untuk perhitungannya dengan melakukan pengalian antara nilai grade dengan SKS, lalu dijumlahkan semua hasil perkalian tadi, lalu kemudian menjumlahkan semua SKS dari mata kuliah, lalu kita bagi jumlah total nilai grade, lalu dikali dengan total SKS, lalu kita akan mendapatkan IPS. Hasilnya akan dalam bentuk baris, jadi kita rubah dulu hasilnya ke dalam bentuk kolom. Untuk outputnya di sini lihat bahwa terdapat NIM, IPS semester 0, IPS semester 1, 2, 3 sampai 9. Nah, untuk semester 0 ini untuk apa? Ini adalah data mahasiswa pindahan. Lalu untuk IPS semester 9 ini jika dia belum lulus. Pada semester 8 akan dilanjutkan pada nilai di semester 9-nya. Lalu setelah kita mendapatkan IPS, kita gabungkan nilai IPS per mahasiswa tersebut dengan dataset MS lulusan berdasarkan NIM. Jadi kita merge dengan menggunakan library Pandas, yaitu menggunakan metode merge. Lalu hasilnya seperti ini. Ini data IPS per mahasiswa tadi. Lalu untuk MS lulusan sebelah sini sudah digabung per mahasiswa berdasarkan NIM.
Selanjutnya kita hitung total dari data tersebut, yaitu berjumlah 4.526. Lalu kita tambahkan hasil studi masing-masing mahasiswa dengan cara kita rubah dulu format antara tanggal lulus dan tanggal masuk yang sebelumnya merupakan objek, kita rubah dalam bentuk date time. Lalu setelah sudah, untuk menghitung durasinya kita kurangi antara tanggal lulus ke tanggal masuk. Lalu kita hitung untuk tahunnya dengan cara membagi 365. Lalu untuk bulan sisa bagi 365 dibagi dengan 30. Lalu kita buat perhitungan dengan jika dia itu kurang dari 5 tahun maka tepat waktu, jika tidak maka tidak tepat waktu. Lalu untuk outputnya seperti ini, kita bisa lihat bahwa sebelah kanan nih lama kuliah 3 tahun 12 bulan, hasilnya tepat waktu. Berarti logikanya sudah sesuai. Lalu kita selanjutnya menghilangkan mahasiswa pindahan. Kalau kita lihat pada bagian status masuk, di sini terdapat status masuknya yang 0 dan status masuknya 1. Untuk status masuk 1 merupakan mahasiswa pindahan. Jadi kita melakukan drop. Kita drop data status masuk yang sama dengan 1. Jika sudah, kita lakukan pengecekan dengan kita hitung lagi apakah masih ada yang status masuknya sama dengan 1. Untuk outputnya di sini lihat bahwa kita sudah menghilangkan mahasiswa pindahan. Namun untuk jenis kelamin kita masih belum melakukan standarisasi, dimana masih 0 dan 1. Jadi kita sesuaikan dengan melakukan replace. Untuk value-nya 0 dia adalah laki-laki dan value-nya 1 adalah perempuan. Di sini terlihat outputnya bahwa pada kolom jenis kelamin output perempuan itu 0, untuk output laki-laki itu 1. Lalu kita melakukan penyesuaian pada kolom karena yang diminta pada BOC ini, kita lihat pada soalnya lagi ada NIM, nama, IPS semester 1, IPS semester 2, IPS semester 3, IPS semester 4, semester 5, 6, 7 dan 8. Artinya kita harus menghapus semester 9 dan semester 0. Lalu ada alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, predikat, tahun lahir, jenis kelamin, status pegawai, lama kuliah, dan lulus atau tidak tepat waktu. Pada data yang kita gunakan, kita pindah ke collab lagi. Pada data set yang kita gunakan, kita tidak memiliki data nama dan data alamat. Maka dari itu kita tidak menggunakan itu. Kita bisa melakukan alternatif dengan menambahkan kolom tersebut namun value-nya tidak ada gitu. Cuman saya berpikiran untuk tidak menggunakan saja. Jadi saya hapus beberapa kolom yang tidak diperlukan dan hanya menampilkan kolom yang diperlukan, yaitu NIM, IPS semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu predikat, tahun lahir, jenis kelamin, status pegawai, lama kuliah, lulus tepat waktu atau tidak. Nah, untuk nomor 1 ini sudah sesuai, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Pada nomor 2 ini kita pertama-tama melakukan cleaning data. Kita baca dulu soalnya. Pada soalnya di sini buat analisis dan skenario untuk membersihkan data seperti kesalahan angka pada tahun lahir, status semester dan data anomali. Untuk bagian tahun lahir, sebelumnya kita lihat terdapat tahun lahir yang 0 di sini ya, pada ID 4539. Namun pada saat kita merge dia sudah terhapus duluan. Jadi untuk tahun lahir yang 0 sudah tidak ada. Lalu pada pertanyaan nomor 1 juga kita akan melakukan cleaning data anomali dan kesalahan pada angka tahun lahir. Tadi udah status semester. Sebelumnya kita akan cek dulu nilai ekstrim atau outlier, dimana untuk outliernya sendiri di sini kita lihat terdapat beberapa nilai ekstrim pada tahun lahir di bagian sini.
ini lumayan jauh karena kan kita mengambil datanya dari eh, angkatan 15 sampai angkatan 20. Jadi dia mengeceknya bahwa ini merupakan outlier. Tapi menurut saya ini tidak outlier. Lalu pada sistem juga mendeteksi beberapa kasus seperti kita lihat kayak ini nih. Ini setiap semesternya ada terdapat sebuah outlier. Seperti ini nih. Ini IPS semester 1 ya. Nilai ekstrim pada kolom IPS semester 1 2,4 2,4. eh, Sistem menunjukkan bahwa dia outlier. Cuman kita hitung bahwa ini tidak merupakan outlier atau merupakan nilai yang wajar. Namun pada saat melakukan analisis, saya melihat sebuah noise, yaitu pada bagian status pegawai. Pada bagian status pegawai, nilai ekstrim ada pada status pegawai. Saya melihat bahwa terdapat dua atau value-nya 2 pada bagian status pegawai. Sementara status pegawai itu kan untuk status pegawai 0, dia merupakan mahasiswa yang tidak sambil bekerja. Untuk 1 bekerja. 2 ini merupakan sebuah noise di mana data tersebut merupakan kesalahan penginputan. Jadi kita akan melakukan cleaning. Sebelumnya saya cek pada data cleaning ini, saya menghapus IPS semester 1, 2, dan 8 karena masih terdapat data yang missing atau NaN. Di sini kita lihat nih. Semester 1, 2, dan 8 masih terdapat beberapa data yang NaN. Nih semester 2, nilai ekstrim pada semester 2. Nah, dia ada satu data yang NaN di bagian semester 1-nya. Jadi kita akan melakukan dropna atau kita hapus data yang NA atau tidak ada atau missing 1, 2, dan 8. Lalu yang kedua adalah status pegawai yang sama dengan 2. Jadi kita hapus status pegawai yang sama dengan 2 tadi. Nah, maka nomor 1 sudah diselesaikan. Kita sudah menentukan noise dan outliernya. Lalu kita hapus beberapa data anomali serta tanggal lahir yang tidak sesuai, yaitu 0 tadi ya. Untuk nomor 2, kita baca lagi soalnya, missing value. Buat analisis apakah ada data yang kosong dan bagaimana cara menangani data tersebut. Kita hitung data kosong menggunakan sum. Kita is null sum, kita hitung. Kita lihat bahwa terdapat 4.495 data yang hilang atau missing value pada semester 9. Nah, ini dimaksudkan bahwa mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan studinya atau perkuliahannya di semester 8. Jadi dia tidak perlu melanjutkan perkuliahan di semester 9. Makanya datanya akan missing. Lalu kita atasi. Di sini kan soalnya menangani data tersebut, kita atasi. Untuk perbedaannya semester 1, 2, dan 8 kan tadi ada NaN. Nah, itu merupakan data yang harus dihapus menggunakan dropna. Namun untuk semester 9 ini kita tidak hapus karena artinya 4.495 data mahasiswa yang tepat waktu ini akan terhapus kalau kita hilangkan. Jadi kita menggunakan filna. Jadi kita ubah data yang tadinya NaN ini, kalau kita lihat ini kan NaN karena dia udah lulus duluan di semester 8. Kita ubah menjadi 0. Lalu kita sum lagi, kita hitung lagi data yang 0. Di sini terlihat bahwa semester 9-nya sudah 0. Maka nomor 2 sudah kita selesaikan. Untuk nomor 3, soalnya kita baca lagi. Di sini adalah reduction. Kita cek apakah ada data yang duplikat bisa berdasarkan NIM sebagai key value-nya. Jadi kita melakukan cek duplikat apakah masih ada data yang sama pada bagian NIM. Untuk data nilai IPS itu tidak perlu kita cek, jadi kita langsung menggunakan value yang unik, yaitu NIM. Jadi kita cek dengan duplicates
dimana di sini kita 6 kita hitung, ternyata untuk data yang duplikat itu berdasarkan NIM itu 0, jadi tidak ada data duplikat untuk NIM. Nomor 3 kita sudah selesaikan. Lalu untuk nomor 4 adalah pattern. Kita baca lagi. Identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Temukan pola asosiasi antara variabel yang ada dengan kelulusan tepat waktu. Cari pola atau tren yang paling mempengaruhi dengan lulusan tepat waktu atau lama masa studi. Carilah kombinasi tren yang paling mempengaruhi. Kita tampilkan aja 5 data pertama. Kita akan melakukan pencarian pola atau tren apa saja yang dapat mempengaruhi masa studi. Dari data yang kita punya ini, kita bisa melihat bahwa status pegawai bisa dijadikan patokan apakah status pegawai 1 atau dia bekerja, dia mempengaruhi lamanya masa studi. Lalu kita analisis lagi. Di sini jenis kelamin juga dapat mempengaruhi apakah jenis kelamin laki-laki atau perempuan dapat mempengaruhi lamanya masa studi. Lalu selanjutnya kita analisis, yaitu terdapat kolom predikat. Jadi kita analisis apakah predikat dapat mempengaruhi lamanya masa studi atau masa kuliah. 3 hal itu sudah kita analisis, kita tentukan, maka kita akan melakukan implementasi. Kita visualisasikan. Kita sudah catat nih, terdapat 3 pola yang akan kita uji, lalu kita visualisasikan. Di sini terdapat 2 library yang saya gunakan, Seaborn dan Matplotlib untuk melakukan visualisasi. Pertama-tama kita cek, kita rubah lama masa kuliah dengan merubah ke dalam numerical value, lalu kita ubah status pegawai dan jenis kelamin ke dalam tipikal kategori. Nah, di sini saya langsung ngecek 3-tiganya. Jadi apakah status pegawai mempengaruhi lama masa studi, atau lalu yang kedua apakah jenis kelamin mempengaruhi lama masa studi, dan yang ketiga apakah predikat mempengaruhi lama masa studi. Kita menggunakan box plot di sini. Di sini kita lihat bahwa terdapat beberapa outlier yang ada pada status pegawai. Namun kita bisa lihat bahwa tampilan dari box plot ini ternyata status pegawai 1 atau mahasiswa yang bekerja itu tidak terlalu mempengaruhi lamanya masa studi, karena di sini kita lihat tidak terlalu nampak perubahannya besar, di mana status pegawai 1 ini ternyata masih banyak juga kok yang lulus di tahun ketiganya. Jadi tidak sampai 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun. Lalu yang kedua, hasil dari codingan kita lihat bahwa apakah jenis kelamin dapat mempengaruhi lamanya masa studi. Kalau kita lihat di sini terdapat perbedaan di mana laki-laki cenderung lebih cepat lulus dibandingkan jenis kelamin perempuan. Di sini masih terdapat beberapa data outlier. Lalu untuk predikat, kita memiliki 4 predikat yang ada pada data set, yaitu predikat pujian, sangat memuaskan, dan strip. Nah, kita bisa lihat bahwa predikat pujian memiliki nilai dari 3 sampai 4 tahun kelulusan. Untuk sangat memuaskan bisa sampai 5 tahun kurang. Lalu untuk memuaskan memiliki median di 5 tahun. Dan untuk strip juga sama. Jadi kita cek lagi, kita visualisasi dengan visualisasi yang lebih sederhana, yaitu dengan bar chart. Kita cek, kita jelasin dulu soalnya. Gunakan grafik atau metode visualisasi lainnya untuk mempermudah penggambaran pattern atau pola gabungan variabel yang menggambarkan pola mahasiswa lulus tepat waktu. Di sini beberapa codingannya untuk menentukan
lamanya masa studi. Nah, kita cek dari yang pertama, distribusi kelulusan tepat waktu berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat bahwa untuk yang berwarna biru ini merupakan laki-laki, untuk perempuan berwarna oranye. Kita bisa lihat bahwa untuk jenis kelamin laki-laki cenderung lebih cepat lulus, di mana terdapat sekitar 2.400 yang tepat waktu. Nah, bagi yang perempuan di sekitar 1.600 yang tepat waktu. Untuk yang tidak tepat waktu, kita bisa lihat bahwa tidak tepat waktu pun justru perempuan yang banyak yang tidak tepat waktu untuk jenis kelamin. Lalu selanjutnya kita cek juga apakah kelulusan tepat waktu ini berdasarkan predikat. Kan tadi ada 4 jenis ya, ada pujian, sangat memuaskan, dan strip. Kita bisa lihat bahwa predikat pujian memiliki nilai jumlah mahasiswa yang lebih banyak yang tepat waktu dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu sangat memuaskan. Perbedaannya cukup jauh, di mana predikat pujian artinya sangat mempengaruhi lamanya masa studi. Jadi banyak mahasiswa yang predikat pujian itu lulus tepat waktu. Namun predikat lainnya bisa kita lihat tidak terlalu signifikan, seperti sangat memuaskan. Di sini masih ada 1.000 orang, tapi untuk tidak tepat waktunya 500 orang. Dan kita bisa lihat juga masih terdapat data bahwa predikat pujian pun dia ada yang tidak tepat waktu, namun sangat kecil. Untuk yang strip di sini banyak yang tidak tepat waktu. Kita bisa lihat di sini agak terlalu kurang jelas, namun masih bisa terlihat warna merahnya. Selanjutnya kita bisa pindah ke bagian Word. Nah, di sini merupakan penjelasan yang lebih taktikal atau analisis yang lebih dalam, di mana di sini masih terdapat pendahuluan untuk lulus tepat waktunya. Untuk output tabelnya sudah ada juga di sini. Lalu untuk analisisnya kita bisa lihat, kita melakukan pengecekan bahwa masih terdapat data yang NaN atau nilai kosong pada semester 1, 2, dan 8. Lalu kita bisa lihat bahwa juga tadi ada status kepegawaian yang tidak umum, yaitu kode statusnya 2. Untuk bagian itu kita hapus dengan menggunakan drop. Nah, pada semester 1, 2, dan 8, lalu kita drop yang status pegawai yang sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita lihat pada missing value. Untuk IPS semester 9 sudah dibahas bahwa artinya dia sudah lulus di semester sebelumnya. Jadi kita atasi dengan cara tidak di drop, tapi kita fill. Nah, kita ubah jadi nilainya 0, jadi tidak NaN. Jadi kita cek hasilnya setelah kita tangani, kita lihat bahwa tidak ada yang semester 9 yang nilainya 0 atau hilang atau missing value. Lalu kita cek juga, tadi kita lihat apakah masih terdapat data duplikat yang ada pada NIM. Ternyata kita cek tidak ada. Untuk nomor 4 kita lihat, kita menemukan 3 pola, yaitu lamanya masa kuliah apakah berbanding lurus dengan status pegawai, atau lamanya masa kuliah apakah berbanding juga dengan jenis kelamin, dan lamanya masa kuliah apakah mempengaruhi predikat ya. Kita bisa lihat ini penjelasan yang lebih detail. Untuk analisisnya kan kita sudah bahas pada bagian collab ya. Di sini terlihat untuk beberapa data yang kita tadi analisis, ternyata
yang paling mempengaruhi adalah predikat, di mana predikat pujian memiliki nilai mahasiswa yang cukup banyak dalam kelulusan atau lebih dominan lulus tepat waktu dibandingkan dengan predikat lainnya. Seperti itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.